dalam surga, maka pintu Ar-Rayyan itu ditutup rapat-rapat. Tidak ada lagi yang bisa masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Itulah kelebihan bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita diampuni dosa-dosa kita. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Semua orang punya dosa. Alhamdulillah, Allah ampuni dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan iman dan ikhlas karena Allah, siapa yang mendirikan salat malam di bulan suci Ramadan, yaitu salat sunat tarawih, maka Allah ampuni dosa-dosanya mulai dari baliknya sampai habisnya bulan suci Ramadan. Seakan-akan Allah mengatakan, hamba-hambaku, kau berpuasa, aku akan ampuni dosa-dosamu. Ya, ampuni dosa-dosamu. Maka bersyukurlah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, asalkan kita meminta mohon maaf kepada Allah. Ya, meminta taubat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Yang ketiga, keutamaan bulan suci Ramadan, yaitu Allah melipat gandakan pahala kita. Kalau puasa kita adalah pahala yang Allah akan balas langsung, ya, tanpa perantara, dan nilai pahalanya itu tidak terbatas. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha li sab'in ila sab'atin udhifin qala Allah Ta'ala ana ajzibi." Rasulullah bersabda, semua amal ibadah hamba-hambaku akan dibalas pahalanya, dibalas ibadahnya dengan 10 kali lipat. Ya, ila sab'atin udhifin, sampai 700 kali lipat. Wallahu ana ajzibi, kecuali puasa. Puasa adalah milikku dan aku yang langsung membalasnya. Kata Allah, saya yang langsung membalasnya. Itu puasa, itu milikku. Kenapa? Karena kita menekan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Kita menjaga hawa nafsu kita. Kita tidak makan dan tidak minum di bulan suci Ramadan karena Allah. Maka itulah pahala yang Allah berikan, tidak ada batasnya. Jadi kalau tidak ada batasnya, kita tidak mampu membayangkan berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan nanti di surga. Ya, alhamdulillah. Maka anak-anakku sekalian, mari kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, siapa yang mampu menjawab, maka saya akan berikan hadiah. Ya, ini buat semua di sini ya, buat semua sini. Buat semua di sini. Saya sudah siapkan. Ini saya dapat itu tiap malam uang. Ya, saya tiap malam itu ceramah. Ini buat semua ini. Siapa yang betul cara menjawabnya, saya akan kasih hadiah. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama, yaitu siapa yang bisa menghafal niat sholat sunnah tarawih? Ya, coba naik tangannya. Siapa yang bisa menyebutkan niatnya sholat sunnah tarawih? Ya, sholat sunnah tarawih. Ya, silakan. Siapa yang bisa? Sholat sunnah tarawih. Ya. Ya. Sholat sunnah tarawih. Hah?
Siapa? Ya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Sholat sunat tarawih. Nah. Sholat sunat tarawih. Ada? Cepat jawab, cepat. Nah, cepat. Cepat. Ayo coba, ya ini. Siapa namanya? Berdiri. Nah, berdiri. Pak. Nah, siapa namanya? Khairul. Khairul namanya, Khairul. Sekolah di mana Khairul? Sekolah apa namanya? Berapa? UPTD SDN 160 bar. Sekarang saya kasih hadiah kalau betul cara menjawabnya ya. Coba bacakan niatnya sholat sunat tarawih. Kasih keras suaranya. Ya sekali lagi, coba ulangi. Usolli sunnata tarawih. Bagus sekali, betul. Nah, itu. Kemudian siapa yang bisa menjawab pertanyaan kedua? Ya. Siapa yang bisa menjawab akan dapat hadiah. Ya, akan dapat hadiah. Ini kita bersedekah di bulan suci Ramadan karena pahalanya berlipat ganda ya. Kita bagi-bagi rezeki. Pertanyaan kedua. Coba siapa yang menghafal rukun iman? Coba. Ya. Ya berdiri. Sebutkan 1 sampai 6. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Bagus sekali. Ya, betul. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga masih banyak. Pertanyaan ketiga. Ya. Ya, berani naik, berani. Cepat tangannya, ya. Cepat tangannya. Kemudian, ya. Pertanyaan ketiga, dengar baik-baik. Ya. Coba dibacakan. Ya. Dibacakan niat sholat duhur. Coba sholat duhur. Ya, coba ulangi lagi. Usolli pada arba. Bagus sekali, betul sekali ya. Alhamdulillah. Kemudian, ya, pertanyaan berikutnya. Tidak ada yang berani. Cepat tangannya ya. Jangan takut. Ya, jangan takut. Berani menjawab ya. Soal benarnya itu soal kedua yang jelas keberanian ya. Kalau betul dapat hadiah, kalau tidak betul ya tidak dapat hadiah. Ya. Iya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ya. Ini tentang pelajaran pendidikan agama Islam.
untuk kita pelajari, itu yang kita akan uji. Mudah-mudahan ini membawa berkah kepada anak sekalian. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu, coba sebutkan 5 nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Silakan jumlahnya berapa nabi dan rasul, dan sebutkan 5 nabi dan rasul. Ya, coba berdiri. Ya. Ada berapa nabi dan rasul jumlahnya yang tercatat dalam Al-Quran? Karena nabi dan rasul itu banyak ya, sampai ratusan ya, ada sekitar 400-an lebih ya. Tetapi yang tercatat dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran ada berapa, dan sebutkan 5 nabi dan rasul. Mulai. Ya, silakan jawab, berapa nabi dan rasul yang ada dalam Al-Quran? Ada berapa? Ya, jangan ajar, jangan lain. Nah, jangan diajar. Berapa? Cepat. Berapa? Batal. 29. Bukan 29. Berapa sudah? Itu ada di belakang postas. Berapa? 25 nabi dan rasul. Jumlahnya yang tercatat dalam Al-Quran. Nah, sekarang selanjutnya pertanyaan berikutnya. Cepat naik tangannya. Pertanyaan berikutnya. Ini karena ini pertanyaan terakhir, agak tinggi hadiahnya, ya. Kemudian siap berapa jumlahnya dan sebutkan semuanya, ya, dengan tugas-tugasnya, yaitu berapa jumlah malaikat, siapa jumlah malaikat dan tugasnya, ya, siapa jumlah malaikat. Jangan berdiri, ya, berdiri, jumlah malaikat dan tugasnya masing-masing, ya, silakan. Jumlah malaikat ada 10. Ya, coba sebutkan, ada 10 tugas dan tugasnya. Jibril menyampaikan wahyu. Jibril. Kedua Mikail. Tugasnya Mikail. Membagi rezeki. Oke. Yang ketiga. Israfil mencabut nyawa. Hah? Salah. Israfil. Serapil apa? Serapil. Lagi serapil. Jangan diajar. Ya, oke. Nah, yang ke berapa? Kelima? Keempat. Yang keempat? Apa lagi? Anak mentalnya. Hah? Israel lah, tugasnya Israel, balik ke Israel. Mencabut nyawa. Balik ke siapa lagi? Munkar dan Nakir tugasnya? Menanyakan di dalam kubur. Satu yang bertanya, satu yang menyiksa. Malaikat dan siapa lagi? Yang ke-7 sampai yang ke-8 malaikat Rakib dan Atid. Rakib dan Atid, ya tugasnya malaikat Rakib Mencatat amal baik. Kemudian malaikat Atid Mencatat amal buruk. ya, oke. Kemudian 9, 10. Yang ke-9 sampai yang ke-10. Yang ke-9 malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat
Hah? Yang ke-10 malaikat ribuan menjaga pintu surga. Menjaga pintu surga. Ya, kenapa walaupun kurang lancar ya, usahakan nanti kasih lancar hafalannya ya. Kasih lancar hafalannya. Nah, ini dapat 10.000 karena